Aku berjalan sendirian, melewati lorong kampus. Hanya kesunyian yang menemaniku. Ruangan demi ruangan terlalui tanpa ada urusan pasti. Pernah aku menjadi mahasiswa di sini, tapi tidak lama, itu saja. Hidup memang bukan apa-apa, apalagi soal cinta. Setidaknya bagiku, jangankan kekasih, ada yang mau menegurku saja sudah bersyukur. Sekalipun ada, mereka selalu melakukannya dengan nada mengejek. Tak punya teman dan depresi. Hidupku memang penuh warna, cuma selalu divariasi dengan warna gelap. Kedua orang tuaku mati terbunuh karena tabrak lari ketika aku masih kecil. 2 tahun pertama hidupku habiskan untuk mencintai keduanya. Tahun-tahun berikutnya, aku hanya bisa merindukan dan mengharapkan mereka. Tak hanya sampai di situ, tak ada seorang pun yang menghendakiku. Hanya baru-baru ini saja ada orang yang sudi mengadopsiku. Walau aku tak yakin berapa lama mereka bakal betah menjadi orang tuaku. Banyak yang bilang aku weirdo, atau mungkin karena mereka terlalu ketakutan. Lagi pula, siapa sih yang mau mengadopsi anak mahasiswa yang depresi? Aku sudah tahu jawaban itu. Tidak ada. Dicintai rasanya aku tak mungkin. Mencintai adalah momen yang kutunggu. Menunggu saat yang tepat. Entah kapan, tapi aku mempunyai firasat sebentar lagi momentum itu akan datang. Lebih cepat dari yang aku harapkan. Dari yang siapapun aku harapkan. Sepertinya ini efek samping dari perasaan yang teraduk-aduk. Antara kehilangan orang tua yang benar-benar mencintaiku dan gadis yang kucintai tapi sering membuliku. Juga mungkin efek samping dari depresi. Usiaku 20 tahun. Selama 18 tahun aku hidup tanpa cinta. Dan selama itu pula hidupku digelayuti oleh ketakutan akan sesuatu yang kudamba. Cinta. Ketakutan akan kehilangannya. Sesaat ku dengar suara orang berbisik-bisik di ujung lorong, dari ruangan di mana seharusnya aku ada di dalamnya. Ku buka sedikit pintu ruangan itu, mengintip, penasaran ingin tahu sedang apa mereka. Tidak terlihat dosen di sana, semuanya sibuk bicara. Seperti biasa, tidak ada yang memperhatikanku. Tiba-tiba, tanpa sepengetahuanku, seseorang menarik gagang pintu dari dalam. Pintu menyerok lebar. Aku terpental masuk ke dalam ruangan. Sontak, semua pembicaraan terhenti, digantikan oleh riuh tawa menggelar seisi ruangan. Larik-larik ejekan itu seperti ombak yang bergulung-gulung menelanku di dalam lautan. "Si Weirdo udah masuk lagi!" Sayupku dengar teriakan itu dari kerumunan. Bagi bom waktu yang mulai berdetak, aku cuma punya beberapa detik. Tidak banyak. Suhu tubuhku meninggi dan badanku gemetar. Aku tak dapat mendengar apa-apa lagi kecuali detak jantungku yang berdegup kencang. Tanganku memastikan kalau tasku masih tergantung di sana, di bahuku. Sementara pandanganku hanya tertuju pada lantai di mana tempat aku tersungkur. 5. Gegap gempita ejekan-ejekan itu terdengar dari kejauhan. Detak jantungku semakin keras. Semua tak terasa nyata, seperti mimpi. 4. Kumasukkan tangan ke dalam tas. Kado kecil yang kucari ada di sana. Telapakku menggenggamnya dengan kencang. Sementara badanku mencoba untuk berdiri. Hitungan waktu seakan membentuk sorakan di benakku. 3. Aku merasa kerdil, terhuyung-huyung. Gadis di depanku adalah orang yang membuka pintu itu untuk mempermalukanku. Sosok yang selama ini aku cintai dan aku rindukan itu membenciku. Ia selalu ada di sana, merasa dirinya paling penampilan, kecerdasan, popularitas, semuanya. Dialah gadis yang memulai bully ini. 2. Ku beranikan diri menjauhi pandangan mataku dari lantai menuju ke atas. Matanya dan mataku saling bertemu.
cinta dan benci. Gadis itu mulai berbicara, kalimat yang sama seperti yang sudah-sudah. "Ngapain lo di sini, Berdo?" Aku pun tersenyum padanya untuk pertama kali, tak berkata-kata. 1. Kubuka genggaman tanganku di dalam tas. Kuurungkan niatku semula memberikan kado kecil itu padanya. Dengan cepat ku cari barang lain di sana. Ku keluarkan dan langsung kuarahkan bagian tajam ke arahnya. "Nggak ngapa-ngapain," jawabku. Tiba-tiba kulihat sorot ketakutan di matanya, sama seperti ketakutan yang aku jalani selama 18 tahun terakhir ini. Tapi saat ini aku merasa paling Kuhunus belati itu di lehernya, seolah ada slow motion. Kejadian ini terjadi terasa lama, meski sebenarnya hanya dalam hitungan detik. Warna merah kental mengalir dari lehernya. Ejekan dan tawa itu tak lagi kudengar. Tak ada seorang pun yang bergerak. Benda tajam itu lalu kuarahkan padaku. Untuk terakhir kalinya aku pandangi orang-orang di sekelilingku, berharap mereka melihat inilah hasil dari buli itu. Di saat yang bersamaan, aku ingin membuktikan bahwa aku mencintai gadis ini dan rela mati bersamanya. Kugenggam erat belati itu dan kuhuluskan ujungnya kuat-kuat ke dadaku. Tapi sepertinya nyaliku tidak cukup kuat untuk itu. Krek, aku terbangun. Deritan pintu telah membuyarkan tidurku. Sayup-sayupku dengar suara tak awam lagi di telingaku. "Sekarang saatnya minum obat, Werno."